Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu 15 Oktober 2022. Pekan biasa yang ke-28. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 12, ayat 8 sampai dengan ayat 12. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Kristus adalah kepala gereja dan gereja adalah tubuhnya. Ia meyakinkan kita bahwa meskipun Kristus telah diangkat dan dimuliakan di dalam surga, ia tetap hadir di dunia dalam gerejanya. Sebagai konsekuensinya, kita tetap boleh mengalami karya penebusan Kristus lewat pelayanan gereja. Berkat pelayanan sakramennya, kita tetap boleh mendapatkan santapan rohani, sabda dan tubuh Kristus, dan pengampunan dari Tuhan. Ketika kita sakit berat atau berusia lanjut, kita pun dikuatkan dan ditenangkan dengan urapan orang sakit. Sebab sebuah keberuntungan bagi kita yang telah menjadi anggota gereja. Keberuntungan ini mendesak kita untuk mewartakan Kristus kepada sesama. Kita bertumbuh dalam iman. Ketika iman itu dibagikan, iman memang dapat dibagikan lewat perbuatan. Akan tetapi tidak pernah cukup hanya berbagi dengan sesama lewat perbuatan. Misalnya, ikut ambil bagian dalam menyelesaikan masalah sosial. Karena hanya dengan itu kita berbuat terlalu sedikit. Kita perlu juga membagikan rahmat sakramen yang berlimpah itu. Rahmat sakramen itu bukan hanya untuk kita, tetapi untuk semua orang. Kita tidak perlu malu atau takut mewartakan kepada sesama. Kita perlu mengesampingkan perasaan seperti itu dan percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kita menemukan kata-kata dan cara yang tepat untuk mewartakannya kepada sesama. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk mewartakan Kristus dengan berani dan bijak dimanapun kami berada. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya.
berkah dalam.